Assalamualaikum, halo teman-teman. Oke, ketemu lagi bersama saya di channel Haris Up. Nah, di video kali ini saya akan manfaatin lagi. Ini adalah booster TV yang sudah rusak. Daripada kita buang, mending kita manfaatin lagi. Yang hasilnya pasti akan sangat bermanfaat dan keren, teman-teman. Nah, rencananya akan saya bikin lampu meja atau lampu belajar dari booster bekas TV ini, teman-teman. Maka itu sudah saya siapin bahan-bahannya. Nah, untuk bahan yang pertama ini adalah pipa paralon. Ini ukurannya 5/8 ya, teman-teman. Pipa ini saya ambil dari bekas kabel listrik dan untuk tebalnya ini sangat tipis ya. Nah, ini sangat tipis ya teman-teman. Oke, untuk bahan yang kedua, tentu saja kita membutuhkan satu fitting lampu ya teman-teman. Nah, ini sudah saya kasih kabel dan kabelnya juga sudah saya pasang. Oke, saya akan perlihatkan dalamnya. Nah, ini teman-teman, ini secara pasangnya seperti itu. Lalu untuk bahan yang ketiga, kita membutuhkan 3 baut ya teman-teman. Yang dua baut sekrup yang seperti ini. Ini baut sekrup ya teman-teman. Dan yang satunya lagi, ini baut yang menggunakan mur seperti ini teman-teman. Nah, untuk baut murnya ini harus panjang seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup 3 bahan saja untuk tambahannya. Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita akan bongkar dulu untuk si booster antena TV-nya ini. Saya akan buka dulu untuk baut-bautnya. Nah, jadi teman-teman, isi dalam booster antena TV ini seperti ini ya teman-teman. Ada satu buah mesin dan satu trafo. Oke, ini karena ada baut, kita buka lagi. Nah teman-teman, jadi kita akan keluarin si mesinnya ini dengan trafonya ya teman-teman, karena untuk mesinnya dan trafonya tidak akan kita pakai. Oke, kita buka dulu untuk kabel trafonya yang menuju ke saklar. Nah, yang satu lagi kita buka lagi. Nah teman-teman, ini sudah saya buka ya teman-teman. Nah, jadi ini mesinnya dan trafonya tidak akan kita gunakan, jadi kita singkirkan saja. Nah, jadi yang kita akan gunakan itu hanya wadahnya dan kabelnya dan juga saklarnya saja ya teman-teman. Jadi ini kita akan gunakan dengan tutupnya seperti ini. Oke. Setelah selesai kita bongkar booster antena TV ini, lalu kita lanjut untuk ke pipa paralon yang 5/8 ini teman-teman. Nah, untuk pipa paralon ini akan kita potong lagi teman-teman. Ini saya akan potong tingginya sekitar 14 cm saja ya teman-teman. Dan jika teman-teman ingin lebih tinggi lagi boleh ya, sampai 30 cm. Jika kurang tinggi itu tergantung keinginan teman-teman ya. Oke, ini sudah saya potong teman-teman. Ini ukurannya 14 cm ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan potong lagi satu lagi. Ini akan potong di sekitar 11 cm saja teman-teman. Oke, kita tandai dulu dan kita potong lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita potong keduanya. Nah, yang ini 11 cm dan ini 14 cm ya. Oke, jika sudah kita buat dua potongan paralon seperti ini. Nah, untuk yang 11 cm ini kita akan potong lagi, tetapi ini caranya seperti ini teman-teman. Nah, karena ini tipis jadi kita akan potongnya menggunakan gunting saja ya teman-teman. Ini sangat gampang ya. Nah, kita akan potong 4 potongan, caranya seperti ini. Kita kasih jarak segini teman-teman. Ini samakan ya teman-teman. Nah, kira-kira untuk jarak pemotongannya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita potong juga untuk yang atasnya, samakannya dengan yang bawah teman-teman, jarak potongannya. Oke, setelah kita potong, kita ambil bagian potongan yang lurus dan yang tidak lurus kita lakukan seperti ini dan kita potong teman-teman seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Dan kita akan potong lagi satu lagi, kita lakukan dulu seperti ini dan kita potong lagi seperti tadi teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini untuk potongan yang lurusnya tidak usah kita potong karena nantinya akan kita gunakan sebagai engselnya teman-teman. Nah, setelah kita potong yang bagian atas, lalu kita potong juga untuk bagian yang bawah teman-teman. Ini samakan ya teman-teman, harus samakan sejajar dengan yang atas teman-teman. Dan juga untuk bagian yang ini jangan terlalu dalam, cukup segini saja untuk kedalaman potongannya. Nah teman-teman, ini sudah saya potong. Lalu kita lakukan seperti yang tadi, ini harus sama ya teman-teman. Kita lakukan dulu keduanya dan kita potong lagi seperti tadi teman-teman. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang potongannya dalam ini untuk bagian atasnya, dan untuk yang pendek ini untuk bagian yang sambungannya nanti teman-teman, atau untuk sambungan engselnya. Oke, jika sudah potong seperti ini, lalu kita ambil fitting lampunya. Nah, jadi potongan pipa paralon yang dalam ini kita pasang di sini teman-teman, di bagian penutup fittingnya. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Kita panasin dulu menggunakan korek gas supaya bisa melebar atau melembek. Nah, setelah lembek kita agak tarik ke pinggir seperti ini. Nah, keduanya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan cetak teman-teman di bagian penutup fittingnya sambil dipanasin dulu seperti ini ya. Kita cetak harus pas ya teman-teman supaya mantap hasilnya. Oke, satu sudah mantap, tinggal yang satunya lagi kita hangatkan supaya melembek dan kita cetak lagi atau kita bentukkan supaya bulat dan pas ke penutup fittingnya seperti ini teman-teman.
Oke teman-teman, ini sudah mantap ya teman-teman, ini sudah membentuk. Nah sekarang tinggal kita pasang teman-teman. Nah sebelumnya kita akan mengemnya dulu ya teman-teman. Saya memasangnya menggunakan lem tembak saja ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan baut juga tidak apa-apa ya, itu lebih bagus. Tetapi saya menggunakan lem tembak saja, saya rasa sudah cukup kuat ya menggunakan lem tembak juga. Oke, setelah kita lem, tinggal kita tempelin seperti ini ke bagian penutup pitingnya teman-teman. Nah sambil ditekan-tekan ya supaya merekatnya lebih mantap. Oke teman-teman, ini sudah saya tempelin. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini menggunakan lem tembak juga, ini sangat kuat ya, tidak akan lepas. Nah sekarang tinggal kita masukin saja kabel pitingnya ke dalam lubang pipanya seperti ini teman-teman, supaya lebih rapi ya teman-teman. Nah tinggal kita tarik. Oke teman-teman, ini sudah mantap. Oke teman-teman, ini bagian pitingnya sudah selesai. Lalu kita lanjut lagi untuk memotong pipa paralon yang ukurannya 14 cm ini teman-teman. Nah untuk yang ini kita potong juga seperti tadi ya teman-teman, tapi ini tidak usah dalam. Nah kira-kira segini saja untuk kedalamannya ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai kita belah, lalu kita lekukan dan kita potong juga menggunakan gunting. Ya, kita lakukan lagi bagian satunya lagi dan kita potong lagi teman-teman. Oke, ini sudah selesai kita potong. Nah untuk yang 14 cm ini kita akan buat kaki. Caranya seperti ini, kita hangatkan atau kita lembekkan kedua potongannya menggunakan korek gas. Nah setelah lembek kita lakukan seperti ini ya teman-teman. Nah untuk lekukan ini harus lurus ya teman-teman. Tinggal kita yang satunya lagi teman-teman. Nah untuk yang ini seperti ini saja ya teman-teman, karena ini untuk kakinya atau untuk membaut ke wadah booster antena TV ini teman-teman. Nah nantinya kita pasang di sini dan kita baut juga. Oke, sebelum kita baut sebaiknya kita akan membuat dulu lubang untuk memasukkan kabel dari fitting lampunya teman-teman. Ini cukup segini saja supaya masuk kabel saja ya teman-teman. Nah segini sudah cukup. Nah selanjutnya kita akan membuat lubang untuk memasukkan baut. Di sini saya mau lubanginya menggunakan solder saja ya teman-teman supaya gampang ya. Nah seperti ini. Oke, setelah selesai kita buat lubang baut. Nah sekarang kita pasin antara lubang dari wadah booster dan lubang pipa paralonnya teman-teman yang tadi kita lubangi. Lalu kita lubangi juga wadah boosternya supaya bisa masuk baut ke bawah. Oke, setelah selesai kita buat lubang, lalu kita bautin saja ya teman-teman. Nah jadi teman-teman hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita baut, ini sangat kuat kali ya teman-teman, dan lubangnya juga harus pas seperti ini ya teman-teman untuk memasukkan kabel dari atas ke bawah. Oke, sekarang kita ambil lagi bagian fitting yang tadi. Nah untuk kabelnya ini kita masukin dulu ya teman-teman. Nah kita masukin, lalu kita tarik dari bawah seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita masukin saja pipa paralon yang tadi kita potong seperti ini ya teman-teman, dan kita kasih jarak juga tingginya seperti ini ya supaya bisa gerak. Dan kita lubangi. Nah jadi untuk baut yang ada murnya itu kita pasang di sini ya teman-teman. Jadi kita harus lubangi dulu kiri kanan supaya bisa masuk bautnya teman-teman. Oke, setelah kita lubangi tinggal kita masukin saja bautnya ya teman-teman. Nah ini sangat pas ya teman-teman, tinggal kita masukin juga untuk umurnya. Nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini fungsi sambungan ini sebagai engsel supaya bisa gerak ke atas ke bawah seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah mantap, tinggal kita rakit saja bagian kabelnya ya teman-teman. Oke, saya akan kupas dulu untuk kabel fittingnya. Nah jadi seperti ini teman-teman cara pemasangannya. Ini kabel yang satu dari fitting ini kita akan sambungkan atau kita solderkan ke kaki saklar on off nya ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa kasih timah dulu supaya menempel ya teman-teman. Nah tinggal kita solderkan ya teman-teman. Nah kalau difungsikan lagi saklarnya, jadi kita mudah ya teman-teman nantinya saat kita matikan dan menghidupkan. Nah ini sudah saya solder, dan untuk bagian yang satunya lagi ini langsung ke kabel listriknya langsung teman-teman. Kita gabungin saja, lilitin seperti ini ya teman-teman. Jadi kabel ini langsung menuju ke colokan listriknya langsung ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita kasih isolasi saja ya teman-teman. Ini sangat bahaya sekali kalau tidak diisolasi kabelnya. Nah kalau diisolasi seperti ini kan jadi lebih aman ya teman-teman. Oke, setelah kita rakit atau kita solderkan kabelnya, tinggal kita rapikan lagi dan kita tutup kembali, karena ini sudah jadi dudukan lampu belajar atau lampu mejanya ya teman-teman. Oke, ini sudah saya baut dan pastinya sudah rapi. Nah jadi teman-teman hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah jadi, pokoknya ini hasilnya sangat keren ya teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita percobaan ya teman-teman. Saya akan masukin dulu untuk lampunya. Nah saya menggunakan lampu LED saja ya teman-teman, karena lampu ini saya akan berikan ke keponakan untuk lampu belajar.
Oke teman-teman, ini lampunya sudah saya pasang. Nah, untuk arah lampu ini berfungsi baik ya teman-teman. Untuk engselnya bisa digerakin ke bawah ke atas ya teman-teman, sesuai kebutuhan penerangannya. Oke teman-teman, saatnya kita coba colokin. Ini sudah saya colokin dan kita coba on kan untuk saklarnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini sudah menyala ya teman-teman. Ini sangat mantap ya teman-teman. Jadi kalau pakai dudukan lampu ini sangat gampang sekali ya teman-teman untuk kita atur cahayanya ke atas ataupun ke bawah ya teman-teman. Ini sangat mantap untuk belajar ataupun untuk kebutuhan lain-lain. Seperti saya yang suka benerin elektronik, ini sangat bermanfaat sekali lampunya. Ya intinya ini sangat berguna sekali ya teman-teman, daripada kita buang. Ini semuanya dari barang-barang bekas. Tapi kalau kita sudah manfaatin, ini jadi sangat mantap ya teman-teman. Oke deh teman-teman, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Ini dia ya hasilnya ya, dari booster antena TV yang sudah rusak jadi dudukan lampu yang super keren seperti ini ya teman-teman. Oke, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika suka dengan video kali ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Dan yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan untuk video berikutnya dari channel Haris Ups. Oke deh, saya Haris pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.